Oke saudara, nah itu adalah bagian-bagian dari yang dinamakan dengan order di sini. Menurutnya yang ingin saya bahas pada Anda adalah bicara mengenai berita-berita fundamental. Di sini bagiannya. Ya. Nah, ada dua jenis saudara, ada Forex Insider dan Market News. Forex Insider sendiri merupakan berita-berita yang sifatnya kecil-kecil sekali. Tidak terlalu panjang, hanya satu paragraf saja. Tapi biasanya merupakan sebuah berita-berita yang sangat aktual dan cepat sekali pergerakannya. Jadi misalnya jika para insider trader, pihak-pihak analis di Gain Capital mendengar sebuah kabar, andai kata sebuah bank atau lembaga besar A melakukan sebuah aksi pembelian euro pada harga sekian, maka biasanya Forex Insider akan memberitahukannya lewat tulisan di sini. Gunanya adalah untuk membantu Anda untuk lebih aware lagi apakah yang terjadi di market atau di lantai bursa di seluruh dunia, atau para trader besar yang mereka lakukan ketika mereka bertrading pada saat ini. Dengan demikian, meskipun Anda bertrading dari komputer di rumah Anda tetap terhubung dengan para trader-trader di seluruh dunia melalui Forex Insider ini. Gunakan dengan maksimal saudara, dan manfaatkan semaksimal mungkin, karena memang Forex Insider ini secara pribadi sangat berguna bagi saya ketika saya membutuhkan sebuah penjelasan mengenai pergerakan harga yang naik atau turun secara signifikan. Tentu saja jika harga bergerak naik atau turun, pastilah ada sebuah berita fundamentalnya yang menyebabkannya, dan Forex Insider biasanya dapat menjelaskannya dengan waktu yang sangat cepat dan singkat. Untuk market news, sifatnya mungkin tidak secepat Forex Insider, tapi beritanya lebih lengkap karena bersifat satu artikel, saudara. Nah, di sini dia. Bentuknya seperti ini. Jadi, Anda dapat membacanya lebih detail, lebih lanjut mengenai apakah yang terjadi pada saat ini. Atau juga jika Anda merasa mencari berita-berita lainnya, ada begitu banyak berita di sini, saudara. Silakan Anda baca atau cek satu persatu. Cukup update saudara, Anda perhatikan jedanya dari 0133 naik ke 0134, selisih 1 menit saja. Oke, itu dia untuk masalah berita. Berikutnya adalah masalah chart. Nah, saya baru besar dulu. Ini dia, chart untuk analisa teknikal Anda. Nah, chart di sini bicara mengenai analisa teknikal dan fundamental. Jika Anda membutuhkan sebuah analisa, maka chart dapat membantu Anda. Jika misalnya Anda hendak menampilkan akan analisa teknikal Anda, stokastik misalnya, akan muncul di sini. Bicara mengenai cara membaca chart, cara penggunaannya, atau juga indikator-indikator yang bernama relative strength index atau stokastik, dan berbagai macam indikator lainnya, kita akan membahasnya pada sesi kedua dari CD ini. Maksud saya sesi analisa teknikal dari CD ini. Itu sudah dapat Anda lihat pada movie tutorial selanjutnya. Oke, ada berbagai macam time frame di sini. Monthly sampai 1 minute, 4 hour. Nah, ini 4 hour. Grafiknya bisa bar, stick, bisa model bar atau model lain masing-masing. Oke, saya kecilkan kembali. Ya, saya rasa itu saja mengenai masalah penggunaannya. Oh ya, satu lagi terakhir saudara, bicara mengenai summary data keuangan Anda atau balance keuangan Anda. Anda dapat mengeceknya pada bagian account balance di sini. Tertera account balance Anda, realize-nya, unrealized, margin balance, dan maximum deal available. Jika Anda hendak melihatnya secara lengkap, klik saja klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, mari saya terangkan kepada Anda satu persatu. Account balance adalah total keuntungan Anda atau total dana yang Anda miliki sebelum dijumlahkan dengan posisi yang sedang terbuka. Posisi terbuka tentu saja bentuknya macam-macam saudara. Ada posisi terbuka yang mengalami kerugian, atau posisi terbuka tapi sudah mengalami keuntungan tapi belum di-close. Nah, untuk posisi yang masih terbuka dan belum ditutup, maka akan muncul pada bagian unrealized profit loss di sini. Perhatikan bahwa pada platform saya di sini, euro saya masih mengalami keuntungan 1 poin, sedangkan Aussie saya mengalami kerugian minus 1, totalnya menjadi 0. Itu sebabnya unrealized saya masih 0. Untuk realize, ini adalah posisi yang sudah ditutup oleh saya, baik itu secara manual ataupun karena tertentu limit atau stop loss saya. Jika tandanya plus di sini,
saya mengalami realize $3, itu artinya saya mengalami keuntungan sebesar $3. Nah, untuk unrealized masih untung $2. Total secara keseluruhan jika dihitung dengan profit loss saya yang terbuka maupun tertutup, itu sebesar adalah 2005 US dollar. Diperoleh dari account balance ditambahkan dengan realized dan unrealized. Nah, saudara, jadi ada dua buah margin di sini, ada account balance dan ada margin balance. Account balance adalah total keuntungan atau total dana yang Anda miliki sebelum dijumlahkan dengan realized dan unrealized-nya. Dapat dikatakan ini adalah account balance adalah total dana yang Anda miliki pada hari ini sebelum Anda bertrading. Jadi jika Anda sudah bertrading dan besar berapa untung Anda dapat mengeceknya pada bagian margin balance. Yang terpenting di sini adalah margin balance, saudara, karena margin balance merupakan total dana Anda yang Anda miliki. Jika semua posisi Anda close, dan itulah total harta yang Anda miliki yang sesungguhnya. Di sini tertulis 2006 US dollar. Jadi saya mengalami keuntungan sebesar 6 US dollar. Available position dan open position ini adalah perhitungan account balance, tapi setelah dikalikan dengan leverage ya. Jadi rasanya tidak perlu Anda perhatikan lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah bicara mengenai margin monitor di sini. Nah, gunanya apa margin monitor? Margin monitor berguna untuk memantau posisi Anda atau dana yang Anda miliki selama Anda bertrading. Ingat ketika Anda membuka posisi, Anda mengeluarkan sejumlah besar jaminan. Nah, itu menyebabkan margin Anda semakin berkurang. Semakin turun margin monitor, katakanlah margin monitor sudah mencapai angka yang mulai menuju warna merah, maka itu semakin mengkhawatirkan karena Anda terancam dengan margin call. Jika margin monitor Anda mencapai titik 0, maka itu artinya adalah semua posisi Anda akan ditutup otomatis oleh sistem dan Anda mengalami kerugian. Istilahnya adalah margin call. Jadi jangan sampai terjadi margin call. Itu sebabnya jika Anda memiliki dana yang cukup, maka jangan membuka posisi terlalu banyak. Untuk balance sebesar 2000 US dollar, rasanya maksimum posisi yang dapat Anda buka hanya sebesar 5 lot saja dan tidak lebih dari itu. Jika terlalu lebih maka akan menyebabkan margin monitor turun terlalu jauh dan Anda sangat rentan sekali mengalami margin call. Oke, demikian. Ada berbagai macam fitur-fitur analisa lainnya seperti margin atau pip kalkulator, ada account value summary, ada preference, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Saya mengundang Anda untuk mencoba akan platform Windows Base ini yang sangat intuitif dan sangat sederhana dan menyenangkan sekali untuk Anda coba. Ya, rasanya bertrading menjadi jauh lebih mudah dengan platform ini. Baiklah, saya rasa demikian saja pelajaran kita mengenai Windows Base platform ini. Saya undang Anda untuk mengecek lebih jauh dan mencoba akan membawakan dengan Windows Base platform. Terima kasih, saya Kusriano undur diri. Sampai jumpa pada tutorial